Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Maraqil Ubudiyah yang pakai PDF yang sama saya, nomornya 29. Kalau kitabnya berapa itu, Kiai? Nomor 7. Tahu, Bapak udah ketemu bacanya? Halaman berapa, Bapak? 14. Ini sekarang kita masuk ke kelompok kedua ya. Kemarin orang yang mencari ilmu itu niatannya ada 3. Yang pertama kemarin yang niatnya untuk menjadikan ilmunya sebagai bekal untuk kehidupan akhiratnya. Itu yang pertama kemarin ya, niatnya. Ini sekarang kita masuk kelompok orang yang kedua. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa rajulun ya, jangan dibaca rijlun. Kalau dibaca rijlun jadi kaki artinya. Tulisannya sama, beda baris, beda arti ntar. Wa rajulun talabahu ay al-ilma liyasta'ina bihi ala hayatihi ay ar-rajulits tsani al-ajilati ay al-hadirati wa yanala bihi ay al-ilmi al-izza ay al-quwwata wal karoma. Biasanya karoma temannya Derika. Agak paham dia. Agak paham. Wal karoma wal jaha. Dekat geraha ini dia. Wal jaha ay al qadra wal manzilata wal mala. Titik dulu di situ, wal mala. Wa rajulun yang kedua, rajulun seseorang, talabahu ay al ilma, dia mencari ilmu. Langsung aja ya, haknya langsung kita artiin tuh, langsung kita artiin al ilma. Dan seseorang dia mencari ilmu liyasta'ina bihi, untuk memenuhi dengannya ala hayatihi, atas kebutuhan hidupnya. Yang kedua, kelompok orang yang mencari ilmu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau mau diartin secara bahasanya, liyasta'ina bihi, untuk dia gunakan ilmunya ala hayatihi, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Gitu kalau mau diartin secara bahasanya tuh. Liyasta'ina untuk dia gunakan bihi dengan ilmunya ala hayatihi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ai ar-rajulitani artinya kehidupan orang yang kedua ini. Artinya kehidupan orang yang kedua ini. Al-ajilati yang terjadi saat ini. Ai al-hadirati artinya pada masa sekarang yang sedang dia jalani. Itu yang kedua. Seseorang mencari ilmu untuk kemudian dia gunakan ilmunya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya kemarin waktu Kiai nanya saya nggak jawab itu. Karena ntar gua ada bahasannya. Orang yang kedua, ini kelompok yang kedua, warajulun, kelompok kedua. Ar-rajulitani, orang yang masuk kelompok kedua, gitu Pak Guru maksudnya. Kan kemarin pertanyaannya begitu, gimana kalau orang yang belajar supaya gampang dapat kerja atau biar dia bisa usaha, biar dia bisa dagang gitu. Ini masuk kelompok kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa Bang Umar? Apa Bang Injak? Hah? Nanya. Wayana labihi dan dia meraih dengannya ai al ilmi artinya dengan ilmunya al izza kemuliaan ai al quwwata wal karoma artinya kekuatan dan kemuliaan wal jaha dan jabatan ai al qadra wal manzilata artinya kedudukan dan posisi. Kagak enak ya kalau kedudukan lo ya. Udah tuh. Dia menggunakan ilmunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini dan dia menggunakan ilmunya untuk meraih kemuliaan, meraih kekuatan, kekuasaan, meraih jabatan, kedudukan dan posisi, wal mala dan harta. Ilmunya dia pakai untuk hal seperti itu. Tinggal lihat ntar ujungnya cakep apa jelek. Kalau niatan begini cakep apa jelek? Kalau dua kayaknya sedang nih. Hah? Kalau dua masih sedang. Kalau dua sedang, kata kita gitu. Udah tuh. Ya kan rata-rata kita begitu rata-rata. Belajar biar bisa kerja, belajar biar bisa dagang, belajar biar bisa usaha, biar
punya jabatan, biar dapat posisi, biar jadi orang hebat, biar jadi orang yang dimuliakan, dihormati, biar jadi bos, punya kekuatan, punya kekuasaan. Pengen tahu ntar ujungnya cakep apa jelek ini. Wa huwa alimun bidzalika. Ai bisa babi, bisa anjing. Bisa babi, bisa anjing. Wa huwa alimun bidzalika ai bisa babi dzalikal gordi. Mustasy'irun ai mudmirun fi qalbihi rika kata halihi ai do'fa qalbihi wa huwa alimun, dan dia mengetahui bidzalika dengan itu semua ai bisababi dzalikal gordi, artinya dengan sebab niatan seperti itu. Mustasy'irun ai mudmirun, dan dia menyadari. Mustasy'irun menyadari, ai mudmirun artinya dia sadari, fi qalbihi di dalam hatinya, rika kata halihi ai dha'fa qalbihi, kekurangan dirinya artinya kelemahan hatinya. Padahal dia tahu yang namanya nyari ilmu mah niatnya kudu karena Allah, untuk kita jadikan bekal kehidupan akhirat kita. Dia tahu itu, cuma karena emang dia butuh, makanya ilmunya dia pakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini. Nyari ilmunya biar dapat kerja, nyari ilmunya biar bisa dagang. Dia tahu itu, padahal ini hal yang kurang tepat. Dia tahu ini kurang pas gitu. Dia sadari kelemahan dirinya dan kelemahan hatinya. Ternyata kagak pas itu berarti, bukan sedang, bukan. Dia tahu ini salah, tapi mau gimana lagi, emang saya butuh habis ya begitu. Faqauluhu rika kata ma'mulun li'alimin wa mustasy'irin. Terserah itu ya, mau dibaca li'alimun boleh, li'alimun wa mustasy'irun, atau li'alimin wa mustasy'irin, boleh, terserah aja. Maka ucapan Tuan Musonib rika kata ma'mulun itu merupakan objek li'alimin wa mustasy'irin, untuk kalimat alimun dan kalimat mustasy'irun. Itu buat yang kerja. Gimana kalau yang ilmu agama dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Tentunya lebih rendah lagi. Dia nyari ilmu tujuannya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Cuman kalau kita arahin ke sono, ntar konotasinya udah jelek aja.
Itu ustadz lagi yang kena, ustadz lagi yang kena gitu. Ya emang sengaja gitu, belajar baca maulid, belajar baca ratib, belajar tahlil, belajar ceramah, emang niatnya biar dapat angpau kan gitu, biar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya tentunya lebih parah dari yang tadi. Sekolah niatnya biar gampang dapat kerja, udah masuk STM biar gampang dapat kerjanya gitu. Jadi belajarnya niatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, biar cepat dapat kerjanya. Masuk perguruan tinggi negeri biar ntar dapat kerjaan yang bonafit, yang gajinya gede gitu. Itu namanya belajarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi kalau sekolah pelayaran nggak masuk, Mak. Hah? Hasilnya gede. Hasilnya gede. Nggak masuk ke kitab ini, nggak ada di sini contohnya. Ya dia sadar bahwa ini niatan yang kurang tepat, bahwa ini niatan yang salah gitu. Tadi wa huwa alimun bidzalika mustasyirun fi qalbihi rika kata halih. Ini kalau kita niat sekolah, niat kuliah biar nanti dapat kerja yang lebih bagus, ini sebenarnya niatnya kurang pas ini. Dia tahu itu, sadar, cuma karena emang dia butuh, udah bosan betul sama susah begitu, pengen dapat kerjaan yang lebih bagus, dia butuh. Wa khissati aidana ati maksodihi bi fathis sodi ay maksudihi, dan rendahnya artinya hinanya tujuannya, bifat hisodi dengan fathah huruf sod, maksud ya, sodnya fathah. Ai maksudihi artinya yang dia tuju. Fahada ai ar-rajulu minal mukhatirina, atau mukhatirina boleh. Ai al-muqarribina anfusahum ala khatari halakin. Fahada ai ar-rajulu, maka orang yang niat belajarnya seperti ini, dia mencari ilmu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk meraih kemuliaan, meraih jabatan dan mendapatkan harta yang banyak, minal mukhatirina, tergolong ke dalam orang-orang yang sangat mengkhawatirkan. Apa Bang Sutri? Tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang sangat mengkhawatirkan. Ibarat kayak orang berdiri di pinggir jurang, kepleset dikit tinggal nyeblusnya doang begitu. Kalau niatannya kurang tepat seperti ini. Apa Kongbul? Ya artinya sebenarnya harusnya niatnya mah murni aja. Lihat saya mah niat belajar karena emang diperintah oleh Allah, tolabul ilmi faridotun, kan gitu. Saya niatnya belajar. Kalaupun nanti akhirnya dapat jabatan yang tinggi, itu mah terserah Allah. Kalau akhirnya dapat kerjaan yang bagus, ya itu mah terserah Allah. Kalau akhirnya saya dapat kerjaan yang gajinya gede, ya itu mah terserah Allah.
Yang penting niat saya mah nyari ilmu ini karena diperintah oleh Allah. Gitu. Tibang dilempengin doang niatnya. Bukan yang nggak boleh masuk PTN, bukan. Bukan yang nggak boleh masuk setip, bukan. Gitu. Silahkan aja. Yang penting niatnya diluruskan. Begitu Bang Iwan. Bukan yang nggak boleh masuk STM, bukan. STM apa sih? Susu teh madu. Susu teh manis. Udah tuh. Dia tergolong ke dalam orang-orang yang sangat mengkhawatirkan. Ai al-muqarribina anfusahum ala khatari halakin. Artinya orang-orang yang mendekatkan diri mereka ke dalam hal-hal yang sangat berbahaya. Dengan kita belajar dan kita niatkan untuk hal-hal yang tadi disebutkan di atas, apalagi yang berkaitan dengan agama, berarti kita sama saja sedang membahayakan diri kita sendiri. Yang biasa aja itu berbahaya, apalagi kalau agama dijadiin alat untuk memenuhi kebutuhannya. Tentunya lebih dahsyat lagi bahayanya. Mana baru tadi siang diobrolin. Kopi saya mana sih ini? Oke, amin Kiai. Cukup. Ya makanya silakan belajar. Mau di sekolah, mau di pesantren, silakan belajar. Mau di kampus, dimanapun itu, silakan. Yang penting niatnya diluruskan. Saya mah belajar karena memang ini diperintahkan oleh Allah. Udah gitu aja niat. Kalaupun nanti dikasih jabatan yang tinggi, dapat kerjaan yang gajinya gede, kerjaan yang bagus, cakep, itu mah kita kembalikan kepada Allah. Yang penting saya niatnya belajar ini untuk menjalankan perintah Allah. Gitu doang udah. Timbang niatnya doang dilurusin dikit. Bukan perbuatannya yang dilarang, bukan. Tapi niatnya dilurusin. Fa'in ajalahu ai akhadahu bila mahallatin ajaluhu ai waqtuhul ladzi yamutu fihi qabla taubati min dzalikal gordi khifa alaihi su'ul khotimati wa huwal mautu bi ghairil imani na'udzu billahi minha. Fa in ajalahu ai akhadahu bila mahallatin, maka jika menyergapnya menyergap bukan disergap ya kan, namanya mati kan datang tiba-tiba Pak Guru, kayak orang tahu-tahu numprag kita begitu, disergap. Kita lagi duduk anteng-anteng, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dari belakang ditumprag aja kan begitu, disergap namanya. Ai akhadahu bila mahallatin, artinya mencabutnya tanpa ada peringatan. Ya gue sergap dah, nangkep kagak pagi dikasih tahu lagi. Ajaluhu oleh ajalnya, ai waqtuhul ladzi yamutu fihi, artinya waktunya yang dia mati pada saat itu. Ajal itu waktu saat kita meninggal, itu ajal namanya.
Qabla taubati, sebelum dia bertaubat, min dzalikal gordi, dari niatan seperti itu, khifa alaihi su'ul khotimati, ditakutkan atas orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau kita belajar niatnya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, kemudian kita meninggal belum sempat tobat dari niatan seperti itu, dikhawatirkan kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Buruan tobat dah. Yang kemarin-kemarin belajarnya biar bisa nyari duit, buruan tobat dah. Apa Bang Ajar? Hah? Iya, niatnya untuk menjalankan perintah Allah. Karena tolabul ilmi faridotun gitu. Itu aja udah niatnya. Gak usah dikaitin sama biar kita bisa gampang nyari duitnya, biar bisa dapat jabatan yang tinggi, biar bisa dapat posisi yang mulia, biar jadi bos, biar jadi pimpinan gitu. Biar punya harta yang banyak, gaji gede. Kalau niatnya selama ini masih seperti itu, buruan taubat. Takutnya keburu mati belum tobat, ditakutkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Apalagi kalau ilmu agama yang dijadikan untuk alat memenuhi kebutuhannya, itu kudu tobatnya 70 kali gitu. Apa aja? Hah? Buruan dah tobat. Itu yang kemarin-kemarin bocah-bocah belajar baca maulid biar banyak panggilannya, buruan dah tobat. Wa huwal mautu bi ghairil imani, dan dia itu yang dimaksud su'ul khotimah di sini, al mautu bi ghairil imani, meninggal tanpa membawa iman. Kan luar biasa. Kalau kita meninggal dalam keadaan tidak beriman, itu luar biasa. Jangan sampai. Na'udzubillahi minha. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Udah tuh. Makanya ayo kita lurusin lagi niat kita dalam belajar. Udah, nggak usah neko-neko niatnya. Kita mah cukup menjalankan perintah Allah. Karena Allah perintah kita buat belajar, ya kita belajar gitu. Masalah duit, masalah jabatan, masalah harta, masalah kemuliaan, itu mah kita serahkan kepada Allah. Yang penting tugas saya belajar gitu. Apa Bang Rahmat? Nambahin. Jadi kalau lagi jadi guru, orang yang anak-anak jangan ngasih motivasi untuk urusan dunia. Iya. Cukup dah, lurusin aja niatnya. Kenapa kita belajar? Karena diperintah gitu. Siapa yang merintah? Baba kita, mama kita. Udah, itu cukup niatnya. Karena kita diperintah oleh Allah untuk belajar. Makanya yang diperintah belajar. Nah kalau niatannya belajar, enggak terbatas makanya. Dia belajar apa aja, yang penting karena dia diperintah belajar ya jadi apa aja dipelajari. Gitu. Makanya dulu salah satunya guru kita Abuya, kan beliau mah apa aja bisa. Gitu. Jangankan cuma kitab, gitu. Nyerpis komputer, TV, kipas, mic, gitu. Segala macam bisa. Karena ilmu apa aja dipelajarin. Gitu.
Karena tugas kita mah cuma belajar, ilmu apa aja. Kan kalau emang yang tertuju buat mendapatkan sesuatu, akhirnya yang pelajarin itu doang. Karena pengen ngambil kesuksesan dari jalur itu. Niatnya udah ke sono jadinya. Begitu Bang Rahmat. Diajarin anak-anak tuh untuk meluruskan niat dari kecil diajarin. Soalnya kalau udah tua mah baru diajarin rada repot ngelempenginnya. Ah mengenyot. Ngelawan mulu. Apalagi udah ada gelarnya kan. Makin ngelawan udah ada gelarnya mah. Wa baqiya amruhu ay haluhu fi khotoril masyiati lillahi ta'ala. Dan diserahkan urusannya, artinya keadaan orang itu fi khotoril masyiati lillahi ta'ala, ke dalam bayangan kehendak Allah Ta'ala. Tapi tetap urusannya kita serahkan kepada Allah. Kalau ada orang yang belajar niatannya begono, kita jangan pakai komentar macem-macem. Udah itu mah terserah Allah aja gitu. Mau diapain dia mau terserah Allah aja itu mah. Kita jangan komentar macem-macem. Kalau ada santri belajar tahlil biar nanti kepake, udah biar aja udah, jangan pakai dikata apa-apa, serahin aja sama Allah udah. Ntar sama Allah diapain kek gitu. Apaan? Fa in syaa afa anhu wa illa fala. Maka jika Allah mau, Allah kehendaki, Allah akan memaafkannya. Wa illa fala. Jika tidak mau, tidak menghendaki, maka Allah tidak memaafkannya. Makanya terserah Allah aja dah. Namanya dia hamba Allah, makhluk Allah. Kita jangan pakai komentar macem-macem. Gimana sih belajar niatannya cuma pengen dipanggil ustadz doang gitu. Jangan pakai dikata begitu, jangan. Udah biarin aja, serahin sama Allah. Kalau bahasa itunya mak, sesama biskota dilarang saling mendahului gitu. Kita ini sesama hamba Allah dilarang saling menilai dan saling menjustifikasi. Udah, itu mah terserah Allah aja. Allah mau maafin ya hamba Allah, silakan aja. Allah mau siksa ya hamba Allah juga, terserah Allah aja gitu. Tapi buat kita jangan sampai kita pandang buruk, kita lecehkan dan kita rendahkan. Jangan sampai kita komentar yang jelek, yang buruk tentang orang itu. Udah, antepin aja, antepin. Kita serahin aja sama Allah, terserah Allah aja dah. Allah. Tapi kalau masih bisa diarahin, ya arahin. Kalau nggak bisa, ya udah serahin sama Allah. Ya Allah, saya serahin orang ini kepadamu ya Allah. Ambil aja buru-buru gitu. Diserahin sih. Wa in wuffiqo bil bina'i lil maf'uli ay ujiha lit taubati qabla hululi ay intiha'il ajali ay muddatil mauti wa adhafa ay dhamma ilal ilmi al amala wa tadaraka ma farroto
ai kosuro atau kosoro boleh ya. Ma farroto ai kosoro fihi minal khilali ai al pasadi fi amrihi iltahaqo bil faizina. Wa in wufiqo, dan jika dia diberikan taufik bil bina ilil maf'uli, dengan bina maf'ul. Ini buat yang nahu nih, yang belajar nahu. Ada bina fa'il, ada bina maf'ul. Atau kalau yang bahasa lainnya ada mabni ma'lum, ada mabni majhul gitu. Dengan bina lil maf'ul ai wujjiha, artinya dia diarahkan. Lit taubati, untuk bertaubat. Qabla hululi ai intiha'il ajali, sebelum tibanya, artinya sebelum sampainya ajal. Ai muddatil mauti, artinya saat-saat kematian. Wa adhofa, dan dia sandarkan. Ai dhamma, artinya dia gabungkan. Ilal ilmi, kepada ilmu dia yang dia miliki. Al amala, akan amal perbuatan. Watadaroka, dan dia memperbaiki. Ma farroto, apa yang keliru. Ai kosoro, artinya apa yang kurang. Fihi, pada dirinya. Apa guru? Habis. Minal khilali, dari kesalahan-kesalahan. Ai al fasadi fi amrihi, artinya kerusakan dalam permasalahan dirinya. Iltahaqo bil faizina, maka dia termasuk orang-orang yang sukses dan selamat. Kalau akhirnya dia diberikan taufik oleh Allah untuk tobat dari niatan-niatannya yang kurang tepat tadi sebelum dia meninggal, dan dia amalkan ilmunya untuk mempersiapkan bekal di alam akhirat, juga dia perbaiki kesalahan-kesalahan dirinya, maka dia tergolong orang-orang yang selamat. Makanya mumpung lagi masih muda, masih hidup, juga baru tahu bahasannya, buruan lempengin lagi niatnya. Ntar habis ngaji maka kadang lupa lagi. Lempengin lagi niatnya, lurusin lagi niatnya. Pokoknya kita mau belajar tujuannya untuk menjalankan perintah Allah, untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mempersiapkan bekal di alam akhirat. Udah tuh, niatnya itu aja. Kalaupun kemarin-kemarin niatan kita masih kurang pas, kurang tepat, ya buruan kita perbaiki lagi niatan itu. Mumpung masih ada waktu. Untungnya malam ini dapat bahasannya gitu. Jadi sempat ngelempengin. Coba kalau sampai meninggal belum ngelempengin niat.
Tahu-tahu suul khotimah. Naudzubillah, tapi jangan sampai. Udah tuh. Kiai nambahin Kiai. Nggak, jangan diem aja lah ini. Pak Guru lah, Pak Guru. Cukup. Kiai SD kali? Enggak. Bang Mak. Kalau seumpama lagi ngaji begini kan ingat yang belum komen. Iya. Terus saya ngaji, lupa lagi, ntar ingat lagi, itu gimana? Ya nggak apa-apa. Ngomongin lagi gua. Pentingnya makanya kita jangan sampai absen dari majelis ilmu begitu. Kali lagi di rumah mah kita lupa, ntar pas ngaji inget lagi begitu. Pentingnya hadir ke majelis ilmu begitu jadinya. Emang ongkoh kita mah kan kayak baterai udah kembung baterainya gitu. HP udah kembung baterainya. Apa Bang RT? Iya. Hidupnya kalau pas nempel sama casan doang kan begitu. Kalau lagi ngaji baru udah inget. Begitu keluar jauh di kita jamu majelis udah lupa lagi. Baterai udah kembung. Maka gak boleh lepas dari power bank. Udah tuh. Begitu Bang Mak. Pentingnya kita hadir ke majelis ilmu karena kita sadar kita ini kalau jauh dikit dari majelis, jauh dikit dari ulama, lupa mulu. Gitu. Ya kali kalau lagi di rumah mah kita lupa, begitu hadir ke majelis kan ingat lagi. Gitu, ingat lagi. Dan itu juga pentingnya kita punya teman yang saling mengingatkan itu. Begitu kita lupa, ntar teman kita ngingetin. Susah ngajakin gue. Susah kalau udah bilang. Gitu. Ya wajar namanya. Apalagi kayak kita kan kemarin bahasanya kita ini masih ada di kelompok awam. Emang imannya masih yazid wa yankus, kadang naik, kadang turun. Emang banyakan turunnya emang. Kadang inget, kadang lupa. Memang banyakan lupanya, gitu kan. Wajar, makanya buat kita mah, ntar inget, ntar lupa, wajar. Makanya penting bagi kita sering-sering dekat sama teman-teman yang baik, dekat sama ulama, dekat sama majlis. Ketika kita lupa ada yang ngingetin gitu Bang. Ya kayak tadi dah. Kalau emang rasanya kita belum punya listrik sendiri, ya perlu deket-deket sama tower, sama sutet begitu. Hah? Agak gedean setrumnya begitu. Samber. Sabilah nggak mau kayak. Kalau kayak ilmu tapi niatnya kita buat kayak ini maksudnya Kayak apa? kayak niat buat mencari dunia gitu. Masuk sabilah nggak kita? Sabilillah. Iya. Oh, pas zakat gitu. Iya maksudnya masuk jalan gitu kan. Kalau kita niat nyari ilmunya buat memenuhi kebutuhan hidup kita, ntar kita boleh ngambil jatah fisabilillah apa kagak gitu. Kita termasuk jalan nggak di jalan gitu. Yakon itu tadi wahisati maksodihi, malah yang ada su'il khotimah. Kalau nggak tobat berarti kan bukan di jalan Allah namanya. Kalau niatnya seperti ini berarti dia niatnya termasuk niatan yang rendah, niatan yang hina. Berarti bukan fisabilillah lagi udah niatannya. Dia tidak tergolong ke dalam kelompok fisabilillah. Kalau yang masuk fisabilillah kan karena emang niatnya murni karena Allah, dia masuk kelompok fisabilillah, berjihad di jalan Allah, begitu meninggal syahid. Kalau yang kayak begini niatannya, yang ada tadi su'ul khotimah, sangit yang ada malah.
Begitu ya. Apaan? Makanya Tuan Syekh juga bilang tuh, ya kalau emang masih sempat waktunya segera diperbaiki niatannya. Karena ini termasuk niatan yang kurang baik, kurang pas, kurang tepat niatannya. Begitu guys. Ya buruan dah kita perbaiki bareng-bareng. Niatan kita yang selama ini rasanya kurang tepat, ya kita lurusin bareng-bareng. Fa inna ta'iba alfa'u lit-ta'lili minal dzambi kaman la dzamba lahu kama fil hadithi. Fa inna ta'iba, karena sesungguhnya orang yang taubat. Al-fa'u lit-ta'lili, huruf fa dari fa inna itu untuk bermakna lit-ta'lil, alasannya. Kenapa dia tergolong sebagai orang yang selamat? Karena sesungguhnya orang yang taubat itu ta'lil itu alasan. Alasannya karena sesungguhnya orang yang taubat minal dzambi dari dosa, kaman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa, tidak ada dosa bagi dirinya. Orang yang taubat dari dosa sama saja seperti orang yang tidak punya dosa. Kalau kita taubat dari niatan-niatan kita sebelumnya yang kurang tepat, berarti sama saja kita nggak pernah punya niatan seperti itu. Makanya buruan dilempengi lagi, taubat lagi. Pokoknya mulai besok kita ngaji, kita belajar, sekolah, kuliah, apapun itu ilmu bentuknya, tempat nyarinya, kita niatin itu semua karena Allah. Pokoknya saya mah sekedar menjalankan perintah Allah. Makanya kalau niatannya ingin menjalankan perintah Allah, enggak ambisi pengen jadi orang paling pinter, enggak. Ya saya mah disuruhnya belajar sama Allah. Mau pinter mau kagak, yang penting saya mah belajar. Mau jadi orang hebat mau kagak, yang penting saya mau belajar. Perintah Allah belajar. Mau jadi ranking 1 dari atas atau 1 dari bawah, yang penting saya mau belajar begitu. Belajar tapi emang kencun bukan tidur. Kalau tidur lain lagi. Ya orang kan berangkat sekolah, iya berangkat, di kelas belum tutup belajar kan begitu. Bisa jadi main, bisa jadi pules kan begitu. Gua itu makanya niatannya belajar. Kalau belajar ya di kelas pasti seger, dengerin bener-bener apa yang dijelaskan, belajar namanya. Itu kalau pules bukan belajar namanya, hadir di kelas gitu, bukan belajar. Hadir. Iya sih nggak kena setrap, nggak hadir gitu. Cuma bukan belajar namanya. Dah, terusin ini. Lanjut. Ini masuk kelompok ketiga, ini terpanjang lagi. Gimana Pak Guru? Terusin. Warajulun salitun, dan orang yang masuk kelompok ketiga, istahwada ay ghalaba alaihi syaiton, dia dikendalikan, artinya dikuasai oleh setan, sehingga pengennya ngajinya udahan aja.
Dah, kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan kita semua kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.